dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. bersama saya sudah ada Mas Herbit. halo. Profilnya sangat sulit dicari ya kalau di internet ya. Kalau mengkaitkan antara Herbit dengan Rino Indonesia gitu. Cuman kalau Rino Indonesia mungkin udah banyak yang tahu gitu. Mungkin pertanyaan pertama, Mas. Kenapa tidak melakukan kenapa sulit dimanya di internet? Sebenarnya kan kalau zaman dulu ya, mungkin kalau yang saya tahu ya, kalau zaman dulu itu namanya bisnis banyak sekali, itu tergantung karakter tiap pebisnis sih. Ada yang nggak mau dieksplor, ada yang mau dieksplor. Cuma memang bagi anak muda sekarang itu personal branding penting. Saya setuju dengan hal itu. Bukannya saya mendefend, personal branding itu nggak penting. Nggak, sekarang itu bahkan menunjang. Apalagi buat startup ya. Karena personal branding itu bisa menunjang in the end di bisnisnya. Cuma menurut saya perjalanan bisnis itu, menurut saya nggak, ya in the time sampai saat ini saya nggak perlu melakukan personal branding. Saya bisa, perusahaan saya bisa sehat-sehat aja, berjalan baik. Sebenarnya sih begitu, gitu ya. Cuman tapi bukannya saya nggak ngerti artinya personal branding. Bahkan ada beberapa di perusahaan saya pro hire buat orang buat melakukan personal branding sebagai board of director di pro hire. Jadinya saya pro hire BOD baru buat melakukan personal branding sebagai wajahnya perusahaan. Saya juga ada lakukan itu. Cuma memang saya dari awal belum entah saya belum confident atau apa ya untuk melakukan personal branding. Cuma kalau cuma sharing-sharing antara dua orang begini ataupun ke teman itu sih saya sering sharing sih, terus terang gitu. Kalau makanya mungkin dipublish agak kurang banyak ya. Iya, nah bagi yang belum tahu sebenarnya Mas Herbit ini kita seumuran ya ternyata ya. Kita seumuran dan terus bisnisnya banyak banget. Dan bisnisnya luar biasa ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan keluar karena memang basis bisnisnya kebanyakan mungkin B2B. Yaitu yang pertama adalah ya Rino Indonesia yang cukup besar ya. Betul. Kalau B2B memang rata-rata kalau nggak, soalnya gini sih, menurut saya ya, kalau belum keluar terlalu banyak sih wajar ya. Karena kan tergantung skala besar perusahaannya, tergantung market leadernya. Kalau Rhino kita ngomong ke orang pemain printing, ya mungkin sekarang karena Rhino salah satu udah dilihat di printing sablon itu jadi market leader, mungkin kalau orang sablon printing itu udah pada tahu Rhino itu apa, Rhino Indonesia. Cuma kalau di luar awam, di luar orang printing itu mereka nggak tahu. Soalnya kita tuh kalau Rhino itu sebenarnya ya udah sponsorin di klub bola Liga 1 itu 2 kali. Iya. Dengan masa terbanyak. Pertama Persib 2016, 2019 nih sampai 2020 kita Arema. Harusnya kan kalau orang retail kalau kayak Indomie dipasang di Persib semua orang tahu gitu ya. Cuma kan kenyataannya nggak segampang itu kalau B2B. Apalagi segmentasi sablon digital itu niche banget, kecil gitu ya, nggak terlalu besar. Tergantung skala marketnya sih, gitu. Iya betul. Iya, saya juga baca bahwa Rino tuh jadi sponsor Persib gitu, terus sponsor Persib dan Arema. Nah ya makanya itu menariknya. Kalau saya sendiri sebenarnya bisnis langsung di printing belum pernah. Cuman memang dulu pernah kecil-kecilan investasi gitu ya di bisnis printing, teman yang bisnis printing, dan memang kita tahu produknya kayak gitu. Dan beberapa teman yang masih bisnis, kan aku di Bandung kan memang termasuk salah satu Kiblat garment ya. Garment, tekstil, clothing lah ya, atau digital printing. Iya. Cukup banyak, jadi cukup akrab. Makanya ketika beberapa minggu atau berapa minggu yang lalu ya, ada salah satu timnya Serbit yang kontak, Rino Indonesia aku udah pernah dengar sih. Terus aku baca, kan aku minta kirim profilnya ya, company profile dan segala macam kayak gitu. Aku baca adalah
justru aku tertarik ada salah satu, nah mungkin Mas Erbit juga nanti bisa share ya. Ada salah satu terminologi yang diangkat oleh Rino Indonesia, yaitu adalah everyone can custom. Betul. Nah itu gimana tuh filosofinya tuh, maksudnya tuh kayak gimana tuh? Itu sih sebenarnya itu kayaknya kita tagline itu sekitar 3-4 tahun lalu ya tepatnya ya. Jadi kita mau itu, kita sadar nih sebenarnya kalau dibilang ya ini mau mulai usaha ya. Mau mulai usaha kan orang taunya nih ya, kebanyakan orang, kalau orang Indonesia sih nggak tahu sih, kebanyakan lah ya. Orang kan lebih gampang buka kayak F&B ya, kalau buat usaha baru ya. Dulu kan saya juga anak-anak kuliah, cari usaha yang kita tahu aja lah, F&B yang bidang yang tiap hari yang kita rasain. Kita kan memang kalau mau buka usaha itu lebih baik yang sesuatu yang kita ngerti lah ya, untuk di awal. Lebih baik sesuatu yang kita ngerti. Jadi kan gimana pun yang kita ngerti itu, biasa F&B itu udah paling gampang, karena kita tiap hari aja ke kantin makan dan segala macam kan. Tapi F&B yang diberitahu UMKM itu di F&B modalnya belum tentu lebih murah daripada buka sablon. Orang kan dulu tahu buka sablon agak ribet ya. Terus perlu teknik khusus, terus butuh space yang gede gitu ya. Terus butuh modal yang juga cukup proper. Cuman kenyataannya dengan adanya sablon digital kurang lebih industri yang namanya orang sebutnya hit transfer film ataupun polyflex orang kenal itu, sablon digital itu di Indonesia kurang lebih saya masukin ya kurang lebih 6 tahun lalu tuh masih belum banyak yang tahu. Mungkin sekarang kalau pemain sablon udah pada tahu sih. Jadi yang saya lihat itu saya lihat modalnya itu cukup bisa gitu ya. Bahkan anak kuliah kan kita paket usaha kita dulu cuma 11 juta, Pak. Mas Panji. Jadi kalau kita buka usaha F&B, contoh nih kita buka usaha makanan nih, kita misalnya franchise makanan yang dulu minum atau makan itu pun modalnya segituan. Kalau buat di skalanya mal bahkan jauh lebih besar. Yang kalau yang udah branding modalnya bisa ratusan juta kan. Dengan BEP yang perhitungan sangat susah gitu ya. Makanya kita bilang no friend custom itu ya semua sebenarnya dengan modal segini bisa. Bahkan anak kuliah aja kalau dia mau patungan sama temennya kan dulu saya juga kuliah pertama kali usaha, saya ajak teman saya tuh patungan bertiga buat modal usaha gitu ya. Karena masih coba-coba nggak sendiri gitu ya, kita join bertiga, kita patungan. Ya dengan modal 12 juta buat usaha itu, 11 juta, 12 juta itu menurut saya semua orang sebenarnya bisa. Antara dia niat apa enggak gitu ya. Terus kedua, yang saya lihat juga saya memfasilitasi itu kenapa semuanya saya bilang no everyone can custom. Ya memang idenya tercetus kan saya bilang ini kita masuk nih dengan tagline no everyone can custom. Karena apa? Kan kalau pesawat kita lihat ada AirAsia no everyone can fly ya. Kalau nggak salah semua orang bisa terbang. Karena tujuannya dia mau semua orang bisa terbang maupun yang kelas C, segmen C maupun A semuanya bisa lah ya. Orang-orang di C HPA karena dia buat harga pesawat terbang seharga naik kereta tuh kadang sama aja, beda-beda tipis. Ya saya mau lihat tuh buka usaha itu untuk modal awal buka usaha itu dari kelas C juga kelas apa aja bisa masuk. Yang itu yang saya lihat gitu. Memang nggak semua orang punya modal 11 juta, tapi itu sangat make sense gitu ya. Kalau ada niat bisa lakukan itu gitu ya. Apalagi kita ada kayak ada cicilan juga ada dibantu juga bisa. Yang penting niatnya dulu gitu ya. Terus kita ada pelatihan. Bahkan kita ada pelatihan ngajarin mereka sampai bisa melakukan. Jadi harusnya bisa aja asal dia niat aja. Makanya saya tercetus no everyone can custom itu temanya gitu. Iya. Itu Karena gini menariknya lagi. Satu lagi. Okay. Orang tuh bisnis itu banyak. Saya kan juga ada saya ada kurang lebih ada di berapa saya ada 8 bisnis, cuma beberapa sektor juga kan, nggak semua di printing, nggak inline juga ada. Jadi yang perlu ditahu, belum tentu balik modal yang di usaha F&B atau bisnis lain itu semenarik di sini juga sebenarnya, Pak. Kalau kita di sablon ini, kita perhitungan bahkan customer kita banyak yang 1 bulan, 2 bulan itu balik modal. Makanya kita bilang itu perhitungan paling kasar aja kalau dia jalanin benar, itu 3 bulan udah balik modal. Jadi untuk balik modal jadi pertama kali dia mau move, entah dia mau mulai usaha, kalau dia seriusin, ini resiko yang sangat kecil dengan modal yang sangat kecil juga. Jadi ibaratnya risknya kecil, startup buat kapitalnya juga kecil gitu loh, buat modalnya. Iya, itu nah, itu yang menariknya. Makanya
Sampai terus. Ya, itu menarik ya. Maksudnya, ya tadi benar, mindsetnya sih kalau anak-anak muda rata-rata pengen bisnisnya tadi F&B gitu. Saya juga ketika lagi, ya karena kita seumur Iya, ya, benar. zaman-zaman kita kan sebenarnya Betul. apa ya, entrepreneur yang lagi nge-brand pada zaman-zaman itu adalah misalnya yang bisnis kuliner kayak gitu kan. Betul. Yang isi seminar-seminar di kampus adalah ya tadi bisnis makanan, Betul. segala macam. Rasanya Makanan. Rasanya yang ke arah sablon, walaupun kalau saya pribadi ini saya sharing sedikit ya. Saya pertama kali ke Bandung itu, saya kan lahiran besar di Jakarta. Lalu saya pindah ke Bandung untuk kuliah. Nah, ketika pertama kali ke Bandung itu lagi nyari kosan, saya lewat jalan namanya Jalan Suci kalau di Bandung tuh. Surapati. Nah, di kanan kiri tuh banyak tukang sablon. Dulu mungkin belum ada istilah digital printing ya, zaman-zaman 2006 belum. Cuman ya tukang sablon lah waktu itu. Nah, ketika lewat itu saya udah langsung kepikiran, wah, gue dulu di Jakarta kalau nyari baju, atau dulu kan zaman-zaman SMA suka bikin jaket, bikin apa ya, mesen kaos kayak gitu kan ya. Pas di Bandung rata-rata apa, kalau inilah, kalau mau yang bagus itu kita mesen ke Bandung. Saya langsung kepikiran, wah, gue bisa nih kayaknya bisnis sablon atau bisnis kaos lah waktu itu ya pikirannya, entah apparel apa jadi ujungnya kayak gitu, entah branding sendiri atau nerima order orang kayak gitu. Pertama kali justru itu pengennya kayak gitu, tapi ternyata pas lagi kuliah ke bawah arus, apalagi lebih banyak ke teknologi dan jadinya udah mulai bias lah waktu itu. Cuman memang itu bisnis yang menarik banget. Bahkan ketika lagi kuliah kan saya suka berorganisasi. Nah, ketika berorganisasi kan kadang-kadang kita apa ya, kegiatan kepanitiaan apa butuh kaos. Nah, itu kadang-kadang suka ngorderin tuh. Cuman kaos apa sih namanya tuh, baligo apa segala macam yang kayak gitu-gitu lah. Benar. Saya ngorderin waktu itu, ngambil untung dikit-dikit lah kan. Iya. Kalau custom itu sih, kalau yang kita terima custom sih, permintaan selama ada kegiatan sih selalu ada ya. Itu menariknya juga sih. Kayak kalau itu kan kegiatan di kampus, di organisasi, buat family, biasa ulang tahun anak aja sekarang udah family pakainya seragam biasa buat anaknya ulang tahun. Ya itu kalau makanya dulu kan sablon itu rata-rata minimum quantity dulu, sablon manual. Nah itu saya masuk ke sablon digital itu tanpa perlu quantity bisa. Itu sih menariknya. Jadi kayak perusahaan deh, contoh perusahaan yang pegawainya cuma di bawah 30 sama yang di atas 100, banyakan yang mana? Pasti banyak kan, kalau kita kan banyak kan pasti UMKM. Pasti banyak pegawai yang di bawah 100, bawah 30 lah dibanding yang ribuan pegawai. Jadi sebenarnya pasar yang sablon digital itu besar gitu ya. Lingkupnya juga baik gitu. Terus kayak family cuma buat 4, kamu kalau dulu ke tukang sablon yang pinggir jalan itu 4 piece pasti nggak mau dikerjain juga, karena dia harus buat film dulu, lama gitu loh, waktunya juga lama. Kalau kita digital 4 piece mah bisa ditungguin 1 jam kelar gitu ya. Jadi ada plus minus. Cuma kalau harga, terus terang kalau udah ribuan kita akan kalah sama manual. Kalau udah ribuan pasti ada plus minus. Semua teknologi sih yang kita, selama saya biasanya sih, semua teknologi itu tidak bisa menggantikan 100% sih. Pasti ada plus minus lah gitu. Iya, betul. Dan itu saling melengkapi sih, lebih bagus. Iya, dan itu printing digital ini jadi cukup merubah wajah ini sih, permainan industri ini ya, industri percetakan ya, kaos gitu ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau mau dulu kalau mau pesan 1, 2 misalnya, harus bikin cetakannya dulu mahal, harganya jadi tinggi tuh kalau harga satu. Betul. Printing digital kan kalau sekarang ya di Bandung juga udah banyak banget gitu. Saya juga ada ini di Jogja, mesen itu cuma nyetak kaos sendiri gitu paling 80.000 100.000 gitu udah bisa gitu, yang ukuran gambarnya. Betul. Iya benar. Nah, berarti itu menarik banget juga sih. Jadi merubah wajah industri. Nah, kalau boleh diceritain awal mulanya bagaimana sih memulai Rino Indonesia ini? Kalau saya sih terus terang sih, kalau Rino itu awal mula saya dari trading sih. Saya itu dulu itu setelah lulus kuliah saya sempat kerja sih. Karena
tujuan saya makanya saya nggak pernah ke akuntansi itu, ya mohon maaf nih, bukannya di akuntansi nggak bisa sukses, bisa juga, cuma mungkin prosesnya lebih lama. Apalagi saya jujur aja nih, di akuntansi kuliah saya juga pas-pasan aja, ya kan, nggak jelek nggak bagus, yang penting cukup ya, hampir-hampir 3 lah ya, tapi nggak kumlot juga, jadi yang penting lulus dan nilai yang cukup. Jadi kalau saya tahu tuh, kalau di kerja akuntansi itu memerlukan benar-benar pemahaman yang benar-benar dalam di akuntansi, dan saya nggak suka tuh, maksudnya di akuntansi sebenarnya, cuma ya kan lulus. Jadi cuma saya tahu, saya punya cita-cita, saya mau sukses di usia muda, intinya saya mau, ibaratnya saya mau sukses muda lah ya. Saya punya target yang sangat jelas gitu ya, di umur berapa saya harus punya apa, di umur berapa saya punya apa, dan saya harus mau lebih banyak waktu buat bebas, ibaratnya bebas finansial, dan itu di umur berapa gitu ya. Jadi saya udah ada target itu, dan saya lihat nih, pertama sekali saya juga kerja sempat, cuma saya lihat kerjaan apa nih yang paling bisa mendukung saya sampai ke sana, goal saya gitu ya. Saya kerja jadi sales pertama kali. Sales Jadi di saya sebenarnya sales di ini, Pak Mas Panji, di Kemang Village apartemen, sales di sana. Jadi saya ikut Lipo ya dulu ya, saya sales. Jadi saya udah survei sih beberapa kerjaan yang bisa dapat duit paling cepat mana sebenarnya, dengan umur 22 ya saat itu kita ya, berarti baru sekitar 22 di sales. Kenapa? Sales juga kan banyak ya, ada sales macam-macam. Saya milih sales properti karena saya udah survei, karena tapi tergantung propertinya. Saya kebetulan kan juga saya pilih masuk ke Lipo karena di Kemang itu apartemennya harganya sekitar 2 M-an ya. Jadi nah komisinya kan besar. Jadi ketika saya berhasil jual tuh komisinya dapat. Saya kalau ngumpulin dulu fresh graduate di zaman saya jadi akuntansi itu paling 4 juta, nggak nyampe kali. Kayaknya UMR-nya masih 38 gitu ya. Saya mau kapan? Saya mau sukses muda, gimana saya mau kumpulin modal buat saya bangun bisnis saya gitu ya. Sebenarnya saya udah bisnis itu dari kuliah, Mas Panji. Saya cari uang itu udah, ini sedikit cerita, dari SMA udah ikut multi level nih. SMA 3 belajar selling, ikut multi level lah, diajak-ajak ya. Belajar udah memang doyan jualan. Jadi mindsetnya memang udah ada, baca, kalau disuruh baca akuntansi sih nggak doyan. Cuma kalau baca buku kayak bisnis saya suka. Kayak Robert Kiyosaki dulu saya ada referensi lah beberapa ya, buat bebas finansial itu beberapa buku bagus sih. Nah, saya udah baca itu. Terus saya di kuliah juga udah mulai usaha, buka makanan dan segala macam. Nah, itu yang saya bilang, saya buka makanan dan segala macam. Pertama kali bisa saya buka makanan. Nah, cuman setelah lulus, karena itu kan buka makanan, saya udah ketemu batasnya lah di makanan semana gitu ya. Saya udah tahu tantangannya segala. Terus saya mau coba di profesional kerja gimana sih gitu. Makanya saya lulus, saya tetap kerja dulu. Usaha saya tetap jalan tuh yang makanan. Nah, setelah itu berjalan, saya kerja ya benar, ya lebih cepat lah ngumpulinnya. Tapi dalam proses saya 1,5 tahun kerja. Jadi memang saya juga profil saya di kayak LinkedIn atau apa mungkin susah ketemu juga karena saya nggak pernah kerja lama-lama sama orang sih. Itu aja di sana sekali buat 1,5 tahun itu gitu loh. Selesai saya langsung saya trading. Saya tuh suka, misalnya dulu zamannya masih Kaskus kalau jualan, ya nggak tahu ya, mungkin zamannya kita kayak FJB, ada Rekbar, ada sebelum ada Tokped. Saya ini kuat di online juga sih sebenarnya nih, awalnya. Karena kalau paling tahu kan sebenarnya kalau mau modal bisnis nggak perlu modal pun bisa, asal niat. Yang penting mau nggak usaha, ya kan sebenarnya kan trading kan bisa. Trading paling gampang. Sebenarnya kita lihat barang murah, barang yang lagi hype apa, kita cari suppliernya lebih murah, kita beli, kita jualin. Kita lihat pasaran harga, bener nggak? Kan begitu, tanpa harus modal. Juga modalnya dikit lah, kita beli yang lagi tren aja, nggak usah yang itu. Itu saya lakukan dulu. Saya jadi kuliah, buka bisnis kuliner, saya trading juga, main Kaskus, FJB, jualan macam-macam lah. Dari board game, dari jual kosmetik segala macam. Jadi saya main macam-macam. Nah, cuman saya waktu tahun pertama kan saya kerja ya, saya fokus 1 tahun, setengah tahunnya saya udah mulai lagi itu. Udah ada duit kekumpul, saya mulai
fokusin ke bisnis saya lagi. Nah, saya udah jadi saya 1 tahun 23 24 itu saya udah 23 saya udah impor. Jadi saya main impor dulu gitu ya. Jadi saya lihat pertama ambil dari supplier nih sini. Oh, barang ini laku, volume makin gede. Terus saya impor. Akhirnya volumenya gede ya, makanya saya udah trading lama. Terus trading macam-macam saya akhirnya jatuh ke trading bukan trading jersey bola. Oh, awalnya dulu trading jersey bola. Impor. Betul, itu Polyflex. Betul. Jadi saya kalau kita ngomong Rhino ya, sebelum jersey bola sih ada macam-macam, ya kan. Cuma kosmetik ada sampai sekarang masih jalan. Cuma awalnya Rhino itu saya dari trading jersey bola. Dari dulu di Bangkok ya ambil jersey di sana. Ya memang saya tahu gitu ya. Ini kan trading sebenarnya, ya kan. Dibilang good business ya sebenarnya ya, tapi buat startup ya asal lo bisa hasilin sih menurut saya is oke aja ya. Yang penting kan ngeliat peluangnya. Dulu tuh kalau nggak salah 7 tahun lalu tuh jersey bola itu gila-gilaan banget tuh peminatnya. Terus saya kan masuk Tanah Abang juga tuh. Masuk Tanah Abang. Nah, kalau Mas Panji mau tahu kenapa bisa ngomong Polyflex, karena kalau kita ngomong jersey, kalau baju kaos nih, kayak Mas Panji, mau sablon itu banyak teknik. Ada sablon manual, ada yang direct to garment, ada macam-macam. Bisa pakai Polyflex juga, bisa macam-macam. Cuma kalau jersey bola itu udah pasti pakai Polyflex. Ya. Jadi itu kalau jersey bola, sablonannya itu udah pasti pakai Polyflex. Kalau kaos biasa kan banyak teknik tuh, mau manual bisa. Karena nggak ada tuh jersey bola pakai sablon manual, jarang gitu loh. Jadi dan di luar negeri pakai Polyflex semua tuh jersey bola. Makanya saya pikir, terus kan saya jersey bola juga sebenarnya, saya di trading terus. Saya juga kadang kan mau bangun brand sendiri gitu ya. Saya rasa saya di trading tuh udah enough gitu kemarin. Karena kalau di trading memang mungkin saya akan conclusion di akhir aja sih buat step dalam bisnis, buat tipsnya ntar di akhir. Cuman kalau trading itu kalau buat cari uang lebih cepat saya setuju. Cuman buat long term nggak ada kepastian gitu ya. Nggak ada kepastian, itu tergantung feeling ownership tiap orangnya seberapa kuat. Jadi saya mau bangun skala bisnis. Karena kalau trading itu kamu jago sendiri aja. Sebenarnya kamu nggak bisa bangun tim terlalu banyak, karena keputusan langsung selalu trading itu selalu kebanyakan basically nggak bisa karena feeling bisnis itu yang paling susah dapetin nggak ada ilmu ya di delegation ya cuma kalau kita bangun secara company, perusahaan, branding itu tim makin luas, saya bisa makin lebih banyak rangkul orang lagi, teman sekitar yang mau bareng ataupun apa, bisa lebih banyak lagi karyawan segala macam. Itu yang saya rasakan. Kalau trading itu karyawannya ya tukang packing admin aja, makin gede tukang packing admin aja, nggak ada tuh perlu manajer direktur, itu nggak ada gitu loh. Menurut saya ya susah itu, karena feeling biasanya pasti di owner gitu ya, yang menentukan barangnya, karena trennya ganti terus, nggak ada satu barang yang difokuskan dan brandnya dikembangin. Kalau kita branding kan ngembangin satu brand. Nah, saya di trading saya rasa saya udah enough, saya masuk ke branding akhirnya. Branding apa? Yang saya bilang lebih baik tadinya saya udah coba branding di barang lain, gagal tuh. Saya ada 8 bisnis sekarang, bukan berarti nggak ada kegagalan. Ada juga kegagalannya. Semua di balik keberhasilan ada kegagalan lah, Mas Panji. Setuju ya? Gak mungkin semuanya berhasil. Cuman abis gagal branding yang pertama itu, saya langsung belajar, mendingan saya branding yang suatu lain yang saya pahami. Yaitu saya udah tahu jersey bola, saya udah tahu marketnya. Kan jersey bola kalau beli dari luar itu polosan, Mas. Tapi banyak orang suka pasang name set sama nomor. Nah, itu kan pakai Polyflex. Nah, Polyflex itu nggak di-brandingin. Bahkan semua teman saya bilang, lu gila, ngapain lu brandingin tuh material? Karena lu biasa kan brandingin tuh kayak consumer good ya, makanan atau
hal-hal yang retail ya B2C. Lu ngapain brandingin itu? Orang juga nggak penting itu branding. Saya bilang banyak di dunia ini kalau dilihat lebih luas B2B aja branding. Nggak mesti harus retail B2C yang branding saya bilang. Cuma memang ini karena baru aja. Kayak segmen baru lah. Saya bentuk ulang. Bener-bener dari nggak ada. Yang branding pertama kali Polyflex itu kita. Rhino gitu ya. Di Indonesia ya. Saya di luar negeri itu udah ada. Saya kan kalau lihat role model, biasa kalau kita mau tipsnya lagi, kalau kita mau lihat suatu bisnis, paling gampang itu lihat dari luar sebenarnya. Dari first country ya. Jadi kita kan kayak second country ya gitu ya. Jadi kalau biasa kita ketinggalan 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau di luar trennya udah ada, kemungkinan di Indonesia bisa ke depan juga bisa. Harus dikaji lagi sih. Memang cuma cara simpelnya begitu. Nah, saya lihat di luar itu ada role model yang cukup besar juga di industri Polyflex ini yang melakukan branding gitu ya. Nah, dari Polyflex itu akhirnya bisnisnya makin gede nih. Gitu ya. Tadinya awalnya produknya cuma Polyflex. Terus saya buat divisi lagi di mesin penunjangnya. Karena Polyflex itu membutuhkan mesin cutting, mesin press. Terus saya masuk lagi ke industri sublim. Gitu ya. Sublim buat kan kalau Polyflex itu lebih ke baju jadi kita tambahin. Kalau sublim itu dari material yang belum jadi gitu ya. Benar-benar mentah baju kayak buat baju jersey-nya lah. Kalau Polyflex kan buat nomornya, ini buat bajunya benar-benar mentah. Saya juga siapin. Jadi udah ibaratnya orang mau belajar dari nol sampai sejauh mana kita udah siap. Jadi kita bisa ajarin semua gitu. Kurang lebih sih gitu sih awal mulanya kalau Rhino. Ya itu menarik banget sih. Sebelum kita bahas bisnis yang lain, aku mau lebih dalam dulu ya di Rhino dan memulainya tadi. Boleh. Aku pikir pertama kali ya mulainya itu justru dari impor mesin karena itu relatif mudah naik ya justru karena biasanya udah biasa trading dalam artian oke, aku impor atau biasanya dari supplier mesin dulu di Indonesia kita pasarkan, main internet marketing aja lah, main SEO, jualan online dan segala macem, marketnya gede, jadi mulainya dari hulunya gitu. Mulainya dari hulunya, tapi ternyata mulainya dari produknya dulu ya di awal ya, dari jersey-nya dulu gitu. Trading jersey, jual beli. Iya, benar. Baru mundur, perlu mesinnya nih, perlu apanya nih, baru ke belakang sulit. Ya. Betul. Tapi kan kalau kita mau ngomong beda nih, Mas Panji. Memang urutannya begitu kalau awal mulanya. Cuma kita itu yang jersey itu bukan, saya dari awal bangun Rhino itu udah terpisah dari jersey. Bukannya itu jersey awalnya, bukan. Tapi saya dapat inspirasi buat bangun perusahaan Rhino itu dari jersey, gitu ya. Jadi ke arah saya di jersey itu saya ngerasa ilmu saya, karena di trading tuh ilmunya menurut saya ya nggak banyak banget. Harga sama update barang, tiap hari itu yang saya lakukan, gitu ya. Barang paling cepat, harga paling kompetitif, itu aja, gitu ya. Sama cari barang baru yang paling tren, itu aja. Jadi saya ngerasa kalau bisa kaya nggak, bisa cukup nggak, bisa. Cuma bisa dapat ilmu banyak nggak, makin agak susah gitu loh. Tapi kan saya punya saya rasa saya udah cukup, saya punya modal ya. Kenapa saya nggak coba move ke branding lah, bangun bisnis ya corporate gitu ya. Terus punya tim, bangun struktur organisasi, ya kan, belajar cara branding gimana. Susah nggak? Susah buat saya gitu ya. Branding itu nggak sesimpel kayak trading sebenarnya. Tantangannya jauh lebih susah karena ketika branding kamu harus punya modal lebih dulu gitu ya. Buat gambaran paling simpel deh, kalau trading sama branding, kamu misalnya jualan jersey bola. Kamu paling gampang itu jualan jersey bola itu misalnya Nike, Adidas, kamu jual itu, kamu cari supplier lebih murah, kamu jual lagi. Yang kamu tahu nih musimnya, mau juara nih siapa, bakal banyak permintaan. Itu kamu kalau nggak bisa aja, gimana kamu buat brand apparel sendiri, namanya misalnya Panji lah, ya kan, nama brand apparelnya kamu mau brandingin, Nike yang terkenal itu aja kamu nggak bisa jual gitu loh. Itu branding itu nggak mungkin gitu, karena mau gedein nama Panji kan juga perlu proses ya. Kalau kita mau branding, bener nggak? Kayak saya gedein nama itu proses. Dan kita kalau udah di branding, tipsnya lagi,
Tidak boleh kita cara pikir dengan trading. Oh, lagi sepi turunin harga. Lagi sepi kita harus udah siap. Jadi ketika mau masuk branding, tipsnya adalah kita harus udah siap semuanya. Siap mental, siap finansial, siap blueprintnya juga sampai sejauh mana kamu mau bawa perusahaannya. Kalau keyakinannya udah tinggi, baru mulai. Kalau enggak ya mendingan stay di trading aja karena itu paling simple gitu ya. Jadi saya mulainya Rhino itu ya karena inspirasinya memang dari jersey. Saya makanya mulai Rhino itu material. Cuma bukan waktu mulai Rhino saya udah ibaratnya kita suntik buat PT baru, orangnya timnya baru, semuanya baru terpisah. Nggak ada urusan sama toko mah tetap jalan aja, orang berbeda gitu ya. Jadi begitu. Jadi saya fokus ke branding, gedein. Nah baru ke mesin. Jadi nggak tradingnya di mesin kan saya ngerti maksudnya Pak Supanji kan harusnya kan kita kayak itu kan kita trading dulu di mesin nih jual mesin orang terus kita akhirnya kita branding sendiri gitu kan nggak kita karena saya waktu mulai Rhino itu saya udah siap secara itu yang tadi saya bilang dari finansial mental segala macam karena saya udah ada pengalaman di trading kan sebelumnya karena saya udah mulai usahakan dari kuliah jadi saya udah ada mental itu gitu loh saya mulainya kayaknya umur 25 ya buat branding Rhino pertama kali ya 25 itu. Kenapa saya kenapa saya nanya gitu? Karena sebelumnya saya pernah ada kawan saya juga ya, stylenya mungkin rada mirip ya dengan Mas Herbit ya. Dalam artian konteks bisnisnya, dia menjual nama brandnya tuh Ramesia, dia raja mesin gitulah, mesin-mesin UMKM kayak untuk apa namanya cup sealer, terus mesin es krim, apa segala macam. Oh, Horeca. Iya. Betul. Nah, kalau dia memulai hotel, restoran, dia memulainya dari trading mesin awalnya, sehingga dan itu juga ininya cukup bagus, omsetnya lah bagus lah kayak gitu dan cukup. Betul. Dan marketnya mirip gitu dalam artian ya B2B juga ketika mendorong UMKM untuk hidup, UMKM juga jadi hidup dan membesar lagi kan kurang lebih itu yang dilakukan di Rai. Men-trigger orang untuk bisnis kemudian lagi kayak gitu. Nah, aku jadi aku penasaran sama ini Mas. Tadi seperti yang diceritakan banyak orang yang memulai bisnis trading ya. Banyak banget teman aku juga yang impor ekspor lah. Misalnya dia ngambil barang dari Cina di Indonesia, ambil barang di Cina juga. Itu banyak banget dan ya kalau dilihat dari tajir gitu. Kaya gitu loh. Cuma memang benar tidak membangun korporasi. Jadi ibaratnya ujung-ujungnya meng-hire admin diperbanyak, CS diperbanyak, kalaupun dia hire yang hire yang levelnya manajer, ya mungkin manajer untuk menggantikan posisi dia untuk memanage yang ini ada. Operasional doang. Betul operasional ya. Mungkin itu clue-nya di situ. Nah, itu bagaimana waktu itu switch-nya tuh, bagaimana bisa merubah yang tadinya trading gitu ya, rutinitas trading tadi seperti udah disinggung juga kan, rutinitas trading dengan membangun branding itu kan berbeda gitu. Ibaratnya yang satu jualan lah, dagang, yang ini dagang gitu. Yang ini kan kita membangun struktur gitu, membangun korporasi gitu, membangun struktur bisnis gitu. Dimana kalau yang ini harus ada kita nih yang terlibat di operasional, yang ini mungkin tanpa kita pun harusnya bisa berjalan, ada mesinnya lah kayak gitu. Waktu itu bagaimana tuh prosesnya? Berarti kan tadi mungkin umur 25 atau umur atau 2014-an gitu ya. 25-an ya. Bisa diceritain? Ya 25-26 lah itu. Nah, ceritain sedikit ya. Sebenarnya gini, yang saya tahu ya, yang saya pelajarin, ini tergantung orang sih. Ini karakter tiap orang dan pebisnis. Ini agak dalam sih sebenarnya. Cuma ya secara overall ya, saya ini kalau perlu tahu, saya bukan superhero juga kalau bilang punya 8 bisnis dan saya running well semuanya. Jadi 8 bisnisnya itu ya kalau dibilang skalanya kecil enggak, menengah lebih ke menengah, cuma bukan skala gede. Gitu ya. Kalau gede kan asumsi saya udah TBK lah ya. Udah maksudnya kalau enggak minimal mainnya tahunan itu di atas 100 angkanya. 100
M gitu ya tahunan omsetnya. Cuma ya kalau kita ya beberapa ada, cuma rata-rata masih puluhan lah ya, kurang lebih. Ya kalau kecil kan biasanya ya masih ratusan juta setahun gitu ya. Sorry, ratusan juta sebulan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu, saya punya lapan itu saya nggak sendiri, Mas Panji. Saya ini ada teman gitu. Saya udah terbiasa corporate. Nah ini yang orang suka nanya saya sih sebenarnya. Saya punya teman juga banyak kaya, bisa trading, bangun satu usaha. Ketika dia lihat saya, kok lu gimana caranya sih punya bisnis banyak terus running baik-baik aja semuanya dan running so far so good ya, maksudnya increase walaupun pertumbuhan COVID sekarang aja saya cukup bisa semuanya bisa baik-baik aja sebenarnya. Memang agak goncangan, cuman udah back hampir normal semua lah. Jadi itu yang sering ditanyakan sih sebenarnya Mas Panji. Jadi kalau kamu fokus di satu hal, karena kita sangat tahu pebisnis itu kalau punya satu terus fokus yang lain pasti percaya nggak percaya keganggu, nggak mungkin gitu loh. Karena otak dan badan kita kan cuma satu gitu ya. Saya dari 8 itu yang punya saya sendiri, yang trading saya dari awal aja tuh yang satu, yang kosmetik gitu ya. Sisanya 7 udah semuanya itu saya udah sama orang gitu, sama teman dan segala macam. Jadi ketika saya waktu di Rhino, saya udah tahu nih saya kuatnya di mana. Tapi saya nggak kuat di mana, gitu ya. Saya ajak partner lah, saya cari, gitu loh. Itu tipsnya. Antara kamu udah sehebat, saya bukannya di trading nggak cukup loh Mas Panji. Saya udah dari, maksudnya sebelum saya masuk ke itu, saya udah punya semua. Bahkan ya kalau mau ngomong ya dari secara tempat tinggal, rumah dan segala macam ya saya udah hampir tiap tahun beli, dan maksudnya secara finansial saya udah cukup lah di trading. Kalau saya mau sombong kan, maksudnya saya nggak perlu lakukan branding juga, saya nggak apa-apa, saya juga cukup-cukup aja, bener nggak? Teman-teman saja di trading juga kaya-kaya aja, bener kan? Cuma tergantung goalnya dia mau sampai mana gitu ya. Apakah terus dengan begitu apakah dia merasa oh orang di bawah dia yang oh gue hebat nih di trading, gue jiwa feeling gue bisnis, tapi apa saya ada ilmu membangun corporate, saya kerja di profesional nggak? Sedangkan orang-orang yang kerja di profesional itu kan kalau kita perusahaan gede itu dia di training hampir tiap bulan. Bahkan kalau kayak di Astra, di perusahaan kayak BCA itu trainingnya rutinnya ada terus. Minimal per 3 bulan ada training baru, inputan baru. Itu kan added value kan. Membangun sistem struktur organisasi secara kompleks. Itu kan kita nggak ada sebagai kayak saya yang cuma kayak trading owner, cuma feeling saya kuat gitu ya. Saya sadar itu. Antara business owner ini mau sadar nggak? Kalau dia nggak sadar, dia ngerasa diri dia sendiri satu cukup, dia nggak mau bangun lebih banyak. Kalau saya kan saya senang Mas Panji. Kalau saya bisa punya banyak bisnis, artinya kadang temen mau ajak saya punya bisa ngembangin lagi bareng. Ya kalau saya punya ilmu saya bisa bagi kan. Kalau saya cuma trading, apa yang saya mau ajak mereka? Mau dijadikan apa? Gitu. Saya nggak bisa lakukan apa buat bantu mereka terlalu banyak gitu ya. Karena saya lebih suka membantu orang itu berdasarkan saya bagi ilmu ke mereka. Mereka berusaha, mereka maju di bareng ini saya suapin gitu ya. Cuma suapin terus aja gitu. Saya nggak mau begitu. Saya mau bantu secara ilmu, mereka berhasil ya lebih sustain buat dia ke depan gitu ya. Jadi saya harus belajar lagi gitu. Jadi saya lihat kurangnya saya di mana. Saya kebetulan saya join pertama kali Rhino berempat. Masalah purchasing, saya nggak bisa ngomong Mandarin nih untuk mesin. Terus saya nggak bisa ngomong Korea. Terus saya ada teman, karena mesin kita dari kita semua made in Indonesia, tapi mesin kita memang OEM ke pabrik, karena bukannya kita nggak mau lokal. Saya sebenarnya juga ada mimpi ke depan ya kalau bisa ekspor, saya pengen ekspor sih. Cuman saya udah kecapai sih sebenarnya. Saya kemarin ekspor mesin saya ke UK. Kalau baca profilnya Rhino, saya ada mesin cutting saya. Padahal itu mesin dari Cina, Mas Panji. Kebayang nggak? Harusnya kan orang UK bisa model ke Cina juga ya. Itu power of brand. Sebenarnya tidak ada usaha yang nanti hasil sama. Apple juga made in China. Cuma karena brandnya US, orang semua negara mau ambil gitu ya. Maksudnya ibaratnya semua juga banyak kan produksi di mana sesuai kebutuhan. Cuma kan yang penting kan brandnya seberapa power of brand ya. Yaitu ya kita udah bisa ekspor ke luar ya. Kebetulan kemarin ke UK ada yang percaya buat kita ambil mesin kita buat didistribusikan di sana gitu ya. Jadi
Tapi Eh, karena pun ya di Indonesia assembly gitu ya, bahan dasar masih impor OEM tadi gitu ya, tapi assembly dan bisa produksi di dalam negeri kayak gitulah ya saat ini enggak, kondisi. sebenarnya belum Mas, jujur aja. Jadi gini, brandnya kita, tapi kita langsung kirim dari pabrikan dari Cina ke sana. Sama kita kan ada dari Korea juga. Kalau material polyflex itu kita masih dari Korea sama ada dari beberapa negara ya. Ya kalau main di sablon sih biasa rata-rata Korea, Cina, Itali sama tiga ini sih sama US paling. Jadi uh, kita uh, yang sekarang ini yang jelas brandnya Indonesia. Kita bangun sendiri. Cuma memang pabriknya di mana-mana. Belum ada pabrik. Kemarin sempat mendengar Polyflex mau pabrik Korea mau ajak ke sini, Mas. Kadang nggak segampang itu. Gitu ya. Sebenarnya saya mau udah DP mesin sampai batal juga karena bukan sumber daya sih, lebih tepat Kepastian karena bisnis gitu ya. iya bukan kepastian salah satu, tapi yang material pendukungnya, Mas. Gitu loh. Material pendukung buat jadi satu polyflex itu banyak didukung berapa material gitu loh. Kalau kita siapin semua investnya kegedean. Kalau kita investin setengah, pabrik yang di Indonesia yang udah ada tidak mau membuat sesuatu hal baru. Orang Indonesia tuh lebih suka yang safety aja. Gue ngapain harus buatin sesuatu yang baru buat lu? Gue udah ada order sebanyak ini di sini. Gue nggak mau pusingin lu lah, quantity lu masih baru gitu loh. Jadi itu banyak hal yang buat susah sih, nggak segampang itu kalau teknologi-teknologi yang makanya saya juga pikir dulu, oh gampang aja nih, kenapa nggak buat di Indonesia nih? Kita kan kadang idealis juga mau di sini, cuman ternyata nggak segampang itu. Akhirnya harus dipending lagi. Ya, di samping ya kita punya idealisme lah sebenarnya, kita pengen bangun di Indonesia, tapi ya harus mesti realistis juga sih, harus dibentuk apa? Mungkin di kita secara tadi mungkin kalau ngomongin itu berarti kan flow-nya atau misalnya supply chain-nya belum ada di Indonesia. Jadi nggak hanya semudah, oke, gue budget mah ada, bisa bangun di Indonesia, nggak cukup gitu ya. Jadi memang ya bertahap lah ibaratnya ya. Dan betul, harus ya, mesti juga dengan kondisi sekarang. Ya, tapi kuncinya tadi biar bisnis mau itu ya, akhirnya saya putusin saya partneran berempat. Terus salah satunya termasuk kakak saya juga satu, dia lama di Astra sih. Secara profesional, dia 6 tahun di Astra dan secara corporate dia cukup pengetahuannya cukup banyak. Jadi saya juga partneran sama dia, sama teman saya satu lagi bagian purchasing. Dia memang kuat di bahasa juga kuat sama finance satu. Jadi gini loh kuncinya sebenarnya. Kalau kita partneran, ini tips ya. Kalau kita partneran dari nol, yang dibutuhkan itu peran masing-masing dari owner sebenarnya, bukan sekedar uangnya. Uang tuh kalau kita mau bangun branding ya perusahaan, bisnis dari nol ya. Saya bilang bisnis dari nol ya, bukan bisnis udah skala gede. Kalau dari nol, yang dibutuhkan peran masing-masing owner. Itu harus paham dulu. Kalau ada yang cuma, oh gue yang keluar duit, lu yang kerja, udah pasti bubar. Percaya saya deh, nggak pakai lama deh itu susah. Karena bangunnya dari nol ya. Kalau kamu mau punya duit, mau punya bisnis, beli aja saham di Bursa Efek. Ya kan? Udah ada direkturnya, udah berjalan sendiri. Kamu punya duit, invest aja sana. Kamu lihat perusahaan mana. Bener ya? Kalau bisnis dari nol, yang dibutuhkan, karena kita nggak apa? Kita nggak mampu gaji direktur. Kita belum mampu gaji manajer. Yang kita harus, semua owner harus membantu dalam perusahaan untuk mengembangkan usaha baru kita ini nih. Gitu ya, brand baru kita ini. Itu kurang lebih sih Mas Panji. Jadi mau nggak nih? Kok kalau saya merasa saya hebat sendiri, saya nggak mau bagi tuh ke mereka. Oh belum tentu saya jadi sekarang juga Mas Panji gitu loh. Oh belum tentu saya juga punya bisnis sebanyak ini sekarang gitu loh. Jadi kurang lebih sih begitu Mas Panji. Yang mungkin itu tadi menarik tipsnya. banget ya. Apa satu dari sisi ya agak lebih dalam ya dari pertanyaan saya, yaitu ternyata memang ada selain apa ya, selain dibutuhkan how-nya, sebenarnya why-nya kenapa orang ada yang tetap mau trading aja atau jual beli aja, berarti dagang, yang mau membangun korporasi. Dan walaupun sebenarnya tadi seperti saya bilang, dua-duanya mah yang jual beli aja juga bisa sukses, bisa kaya kayak gitu. Dan memang ujung-ujungnya sih kembali lagi ke pilihan ya. Ada orang yang memang mau, ya udah gue ngerasa cukup kesini, misi hidupnya hanya untuk di sini. Ada juga yang
ingin membangun korporasi dan itu tidak ada yang salah kayak gitu ya. Tapi ya yang menarik adalah bagaimana caranya beralihnya ya harus berpartner berarti ya. Kalau dagang kalau sendiri udah kuat, kalau ini harus bagi-bagi tugas, harus kolaborasi, harus nyari gitu. Betul. Tapi bukannya nggak bisa, Mas Panji. Ada yang di branding juga bisa sendiri kan. Cuman saya tanya Mas Panji deh, perusahaan mana TBK gede, BOD-nya satu, nggak ada. Ya. Ownership-nya satu, nggak ada. Makin gede, even saya mulainya sendiri nih, in the end, saya harus tambah orang profesional. Karena di perusahaan saya salah satu di Reno ini saya udah pro hire juga. Beberapa perusahaan kan ada yang memang belum pro hire profesional kan. Saya udah pro hire, saya harus kasih share profit dan segala macam lagi ke saya tarik profesional. Iya di BOD untuk jadi BOD. Itu kalau nggak gimana perusahaan makin gede. Makanya satu perusahaan gede aja punya direktur aja bisa sampai puluhan. Ya kan? Apakah direktur itu cuma terima gaji? Belum tentu. Rata-rata kan dapat share profit juga, ada share-nya gitu ya. Terus ownership-nya juga kalau diperhatikan perusahaan gede apakah sendiri? Ya, jarang banget ownership sendiri sih kalau perusahaan udah apalagi TBK. Kenapa? Karena makin gede loh, kerjaan makin banyak. Yang harus diurus makin banyak, bebannya makin besar. Kalau tidak mau ditanggung, ya mau jadi ibaratnya mau jadi ya bukannya di trading sekali lagi nih tujuannya apa nih? Kalau di trading bukannya nggak bisa kaya nih, kayak teman saya trading juga banyak kaya sama, bener. Terus teman saya juga banyak yang bisnis satu udah cukup gitu ya, maksudnya udah bisa hidup lah gitu ya, udah cukup berkecukupan. Cuma mimpi dia sejauh mana itu lagi kan, dia mau sampai ke depannya gimana gitu loh. Ya saya mau belajar sih, saya orang yang suka belajar. Jadi ketika saya masuk tim baru ya saya juga belajar. Jadi saya belajar lagi, ilmu saya nambah lagi. Saya jadi nggak pernah takut. Saya juga pro hire ya. Saya nggak pernah takut orang bagi ilmu terus saya hire. Saya malah senang kalau orang yang saya hire juga lebih pintar dari saya kok. Jadi saya bisa belajar lagi sama mereka kan. Yang saya belum tahu saya bisa belajar dari mereka gitu loh. Saya selalu lakukan itu sih. Makanya saya upgrade terus. Karena menurut saya ketika saya udah mau move ke branding dan tinggalin masalah. Kalau trading tuh yang dilihat tuh untungnya dulu, Mas. Beda nih, wajibnya pasti orang lihat untungnya dulu. Mau masukin barang ini untung, dihitung-hitung untungnya. Ini apa kiblat ya, kiblat poinnya ya. Kalau di branding kita main bangun bisnis, yang dilihat apa? Kalau dilihat untungnya, dia cenderung udah pasti susah. Dia harus lihat apa? Pertumbuhan grow-nya. Grow-nya mau sejauh mana? Kalau kita ngomong ya sensor dikit lah, perusahaan marketplace di Indonesia. Pertama kali startup yang unicorn sekarang itu kalau dia lihat untungnya udah nggak mungkin jadi sekarang, dia kan lihat grow-nya untuk 3 years 5 years kan dia bakar uang dulu kan, nggak untung perusahaan tapi kan dia lihat grow-nya. Makanya kalau udah main ke branding nggak bisa lihat poinnya untung rugi doang gitu ya, pasti jangan sampai salah ya. Itu orang yang mau masuk dari trading mau coba ke branding harus paham dulu, pola pikirnya juga harus tepat gitu ya. Jangan sampai dia trading, mau ke branding tapi pola pikirnya masih kayak trading, yang nggak jalan-jalan, balik lagi ke bangun nih branding nih, coba balik lagi ke trading gitu, bangun coba nggak. Karena teman saya juga banyak tanya ke sini, gue mau bisnis tambah nih ini, oke, begini, nggak lama gagal, gue balik lagi fokus ke bisnis utama lagi, tradingnya lagi gitu. Banyak yang begitu juga gitu loh. Jadi ya harus benar dulu mindsetnya. Kurang lebih sih begitu Mas Panji. Saya penasaran sih. Saya penasaran sama background mungkin keluarga ya. Kalau di zaman saya, ya karena kita seangkatan gitu ya. Saya malah memulai bisnis mungkin baru setelah lulus kuliah tuh dan langsung bisnis lah ibaratnya pada waktu zaman saya itu. Dan keluarga saya termasuk yang cukup resisten lah terhadap keputusan itu. Karena pada waktu itu umumnya di Indonesia entrepreneurship ataupun wirausaha atau dianggapnya dagang itu adalah pilihan untuk orang-orang yang tidak bisa bekerja gitu kan. Jadi resistensi terutama dari orang tua, dari ibu gitu ya, dari keluarga gitu. Ngapain lo udah kuliah di ITB dagang kok jualan gitu, harusnya kerja di mana kayak gitu, di bank kayak atau di migas kayak yang kayak gitu-gitulah gitu.
Sudut ini menarik juga nih Mas Panji sudut pandangnya. jadi Nah, yang Mas Herbit ini menemukan kondisi seperti itu nggak ketika apakah dari keluarga ada resistensi atau memang keluarganya dulunya udah bisnis gitu? kok terus terang dulu sih waktu saya kecil sih eh, ayah kerja ya. Cuman kalau waktu saya udah SD itu udah mulai bisnis sih memang keluarga. Cuman gini, nggak usah bukan karena backgroundnya keluarga pebisnis ataupun nggak pebisnis, tapi itu menurut saya itu saya kan juga sekarang udah jadi orang tua nih, ya kan. Jadi saya tahu lah, itu kekhawatiran kita aja. Kita mau anak kita yang terbaik sebenarnya. Kita takut anak kita salah mengambil keputusan sebenarnya. Kalau resistensi, apalagi saya kan mulai jualan dari SMA 3 tuh. Terus saya juga dari awal kuliah saya udah bangun bisnis. Gagal lagi. Itu tuh resistensinya kuat banget, Pak. Bukannya dikit lagi. Jadi kayak, lu ngapain sih buka-buka usaha, orang bukan kuliah yang bener, ya kan. Bukannya itu, bahkan kakak saya itu waktu sempat nggak lama waktu saya gagal pertama kali bisnis F&B ya, itu kan saya bareng kakak saya juga tuh ya. Terus mama bilang, udah nggak usah ikut orang tua nih ibu, nggak usah ikut adek lu lagi dah. Lu kan dia kan mau lulus. Terus dia juga secara itu kan diterima di Acer, karir bagus. Lu udah nggak usah ikut-ikut lagi. Lu fokus aja di profesional. Ngapain lu ikut-ikut bisnis kecil gitu loh. Jadi resistensi selalu ada. Cuma gini, itu kan mental tiap pengusaha. Itu yang saya juga nggak tahu ya. Saya juga bagi tips ini kan, menurut saya nih, pengusaha yang sukses itu dia bisa motivasi dirinya kapan aja. Tanpa orang motivasi. Kayak mau kita ngomong nih, Mas Panji, saya cerita sharing ini ke anak muda nih. Oh, teman adik saya juga, kan adik saya masih kuliah juga sekarang di Prasmo. Kadang teman-temannya tanya, kok mau belajar dong? Ya datang ngobrol. Semangat, besok cuma seminggu kelar lagi. Konsistensi anak muda memang diakui kurang, termasuk bahkan adik saya sendiri juga kadang dia juga tahu kan, maksudnya saya gimana. Cuma dia konsistensi saya setiap ngomong, dia juga ngakuin konsistensi dia kurang. Ya saya bilang ya kapan, karena kalau kita mau terjun bisnis, ya lo harus udah korbanin. Waktu 24 jam sehari, nggak bisa dibeli. Waktunya lu mau korbanin nggak? Ketika saya kuliah kan saya pasti ada korbanin waktu main saya untuk bisnis kan. Itu kan waktu sehari kan berapa kan yang harus nggak bisa dibohongin. Tinggal waktu mau usahanya lebih banyak aja apa enggak. Kalau resistensi pasti ada, Pak. Bukannya nggak ada, Mas Panji. Jadi saya kayak begitu, saya berprinsip gini, Mas Panji, sebenarnya. Untungnya lagi nih, saya nggak pernah pakai modal orang lain, termasuk orang tua saya. Itu boleh ditanya, sampai sekarang saya nggak pernah pakai modal dia. Saya pakai tabungan saya dari kecil. Itu saya ada habit bagus dari kecil, itu saya nabung. Karena menurut saya itu finansial itu penting buat pebisnis. Karena pebisnis pintar, nggak ngerti finansial juga bahaya. Sebentar apapun itu. Jadi finansial itu harus dimengerti juga. Jadi karena sebesar berapapun dapat, kalau nggak ngerti akan habis juga. Jadi harus tahu pos-posnya. Jadi saya dari dulu, dari uang jajan saya saya ingat banget 500 perak saya udah bisa nabung. Sampai saya lulus kuliah, saya mau buka usaha. Itu saya udah punya modal sendiri. Jadi saya udah siap. Terus tapi apakah dengan modal saya sendiri nih Mas Panji, orang tua nggak? Waktu saya gagal, orang tua kira-kira resistensi udah gue bilang ngapain lu usaha, ya kan? Itu kan sayang, tabungan dari kecil lu jadi Hilang. ngapain? Hilang. Kan gue udah bilang, kan tekanan makin kuat. Untungnya saya berprinsip gini, orang tua saya itu salah satu, ya oke lah, orang tua saya termasuk salah satu yang trading lah, bisnis maksudnya sendiri lah ya, bukan corporate. Kan ada kalau di sana yang salah satu menganut lagi, kalau orang itu biasa orang tua itu orang lama ya, pikiran lama itu, lu bisnis jangan sama ini deh, sama orang deh, sendiri aja. Lu jangan sama orang deh, ntar ribut. Selalu begitu, gitu ya kalau pikiran. Tapi makanya saya bukannya, kadang orang tua tuh nasihat bener. Saya bukannya mengajarkan buat nggak mendengarkan orang tua ya, tersalah lagi ngomongin di sini. Tapi gini, harus dikaji lagi.
pada dasarnya Gimana? orang tua tuh sangat peduli dengan kita, keluarga Betul. sangat peduli dengan kita, mereka khawatir terhadap Betul. apa ya, apalagi ternyata itu dihadapi oleh bahkan orang tua yang sudah berbisnis dalam tanda kutip mungkin Betul. dagang, malah lebih tahu Ya, kan, masalah di dagang. ya benar. Jadi Ya benar. ya sayang lah kita sebenarnya, bukan Betul. lawan ya, tapi kita ya Betul. ada tujuannya bagus seperti itu. Cuma kan gini, Mas Panji, saya sih berprinsip ya, karena kan saya ya untungnya orang tua in the end bisa ngerti sih asal kita tunjukkannya kan benar gitu ya. Saya sih berprinsip, saya ini kan pria juga. Saya akan jadi kepala keluarga. Hidup saya. Selama saya lakukan itu tidak salah jalan, maksudnya buat yang baik, bukan buat yang salah, saya berhak gitu loh, buat saya try. Dan orang tua juga tidak bisa ngajarin saya secara ilmu bisnis gimana, karena dia kan old school. Yang saya tahu itu, kalau nggak kan saya buat apa kuliah? Buat apa saya bergaul sampai jenjang tinggi, saya melihat kacamata luar yang lebih lebar lagi, benar nggak? Anak kita kuliah anak kita sampai di luar lihat sistem baru dan segala macam biar lihat dunia luar kayak gimana, bangun perusahaan gede gimana, terus waktu balik ke orang tua ngomong disuruh dikerdilkan lagi pemikiran kita gitu ya. Kita bukannya mohon maaf nih, ada beberapa masukan yang berarti ya, kayak bisnis jangan mau benar, hati-hati. Saya juga bisnis sama orang pernah gagal, salah orang. Cuma kan kita kalau nggak itu kan kita nggak belajar gitu ya. Tapi kan dari itu proses learning itu yang kita belajar, antara kita mau belajar apa enggak aja gitu ya. Jadi saya waktu gagal juga saya belajar lagi gitu ya, caranya gimana ya kan, lebih baiknya gimana ya. Prinsip saya itu aja, dibanding saya pakai uang saya, tabungan saya buat yang nggak baik, Mas. Ibaratnya godaan juga banyak waktu masa kuliah kan, bener nggak? Antara ya yang tidak baik, yang negatif, konteksnya berjudi ataupun apapun itu kan bisa aja. Selama saya nggak lakukan itu, uang saya habis di sana, menurut saya akan terus fight. Makanya saya waktu walaupun udah dikena tekanan itu, nggak lama saya buka lagi, Mas, usaha. Saya coba lagi. Titik baliknya di mana tuh ketika orang tua udah mulai percaya gitu? Kalau saya Simpel. kalau saya ya waktu itu gitu. Saya agak Panji gimana? Saya waktu itu agak main jalan tengah karena yang namanya orang tua kita apa ya, wisdom lah, mereka kita nggak bisa apa ya, nggak bisa sefrontal itu kalau saya. Betul. Karena saya dididik yang udah besar di Jakarta, cuman kedua orang tua saya itu Jawa. Sukunya Jawa, jadi kita tidak terlalu apa ya, tidak bisa frontal langsung lah. Jadi saya mengambil jalan tengah. Betul. Waktu itu kebetulan dari pemerintah, waktu itu dari Kemenristek ya, waktu itu namanya masih Ristek gitu, ada program, saya lupa nama programnya apa, intinya sih semacam kayak membantu orang mahasiswa yang baru lulus, ada 25 orang gitu mahasiswa yang baru lulus se-Indonesia dipilih untuk mengikuti program pendidikan di luar negeri, di Jerman pada waktu itu, untuk dalam tanda kutip jualan teknologi. Jadi ketika balik ke Indonesia, harapan dari Ristek adalah, harapan dari Kemenristek, ini anak-anak bisa, misalnya ada hasil riset dari perguruan tinggi, kita bantu komersialkan ke industri. Ada hasil penelitian, kita bantu jualin ke industri yang membutuhkan, kayak gitu. Jadi saya waktu itu berdalihnya, gue nggak bisnis banget kok, tapi gue dalam rangka ini dibantu sama Ristek untuk, padahal sebenarnya pemerintah. Iya. Akal-akalan. Jadi orang tua ketika ditanya saudara gitu, oh iya, Anji ngapain tuh? Nggak tahu, ada ini sama Ristek kayak gitu. Jadi kita nggak masih jadi smooth betul lah, masuk ke bisnisnya smooth kayak gitu. Nah kalau Mas Arvid gimana tuh, apa pembuktiannya ataupun transisinya lah kayak gitu, membuktikan ke orang tua? Kalau saya sih ya tadi saya pikir sih begitu. Memang karena gini Mas Panji, yang penting tujuan kita baik. Kita melawan arus bukannya nggak boleh, melawan arus boleh, tapi tujuannya baik. Kalau tujuannya salah juga kan merugikan orang lain, jangan. Makanya kalau dulu saya mungkin pakai duit orang tua buat bisnis, mungkin saya buat melangkah lagi juga agak susah. Jadi penting sih, finansial juga cukup. Jangan nyusahin orang. Ketika kita mau berjuang itu ada alangkah baiknya kita usahakan sendiri. Jadi apapun itu tanggung jawab sendiri. Belajar tanggung jawab apapun tindakan yang kalian ambil kan. Pada intinya begitu. Jadi kalau titik baliknya gampang, Mas Panji. Ketika usaha itu jalan, walaupun usaha kecil gede, usaha pertama saya kecil, kan usaha saya pertama kali buka es krim sih, jujur aja, gagal.
Terus saya buka counter kecil-kecilan kentang goreng lagi. Habis usaha es krim saya gagal, saya buka lagi, saya belajarin tuh. Mirip-mirip kalau nonton film Billionaire ya, yang Thailand, Taekwondo itu masalah tempat, pelajarin lagi mirip-mirip begitu. Akhirnya kurang lebih begitulah saya alamin. Jadi saya buka lagi, oh tempatnya benar nih, jalan. Dengan tempat yang pertama kali juga, kalau saya bilang omsetnya sama saya sekarang yang saya dapat itu juga, maksudnya ya nggak seberapa lah ya. Itu udah running aja. Orang tua udah senang, Mas Panji. Jadi saya tahu intinya tuh orang tua itu khawatir kan anaknya salah ambil jalan aja dan membuat masa depannya tidak baik. Cuman selama Mas Panji menunjukkan itu, maksudnya kita ada keyakinan yang kita jalankan baik, ya bukannya nggak ada goncangan ya. Orang tua juga kalau kita lihat anak bekerja keras, walaupun nggak sesuai sama dia apa nggak dibantu. Saya kerja dulu semua sendiri kan Mas Panji, kita bisa dari nol. Buat urus gerobaknya sendiri, cari supplier sendiri, beli sana sendiri, sampai malam. Buat es krim saya sampai pulang dari counter, saya belajar buat es krim, saya buat sendiri. Jadi kadang bantuin juga jaga di mall, pulang mall di jam 10 terus sampai rumah jam 12 buat es krim sampai pagi. Orang tua juga lihat. Kalau saya sih lihatnya ya memang orang tua mungkin sedih lah, anaknya udah capek-capek mungkin gagal atau gimana ya. Maksudnya kita kan sebagai orang tua, tapi tujuan dia kan mau lihat anaknya berhasil. Ketika berhasil ya dia juga senang kok. Dan dia akan mensupport kok. Cuma dia pikirkan untuk di awal ya dia nasihat, dia lebih ya kayak Mas Panji bilang, dia pasti kan lebih tua, kita harus menghargai dong, pengalaman dia lebih banyak, bener ya. Jadi ya advice dia kadang ya harus didengar juga. Saya selalu kok, saya juga kayak Mas Panji, kalau di saya share ke orang tua dan dengar, kalau saya nggak paham kadang saya dengerin aja. Walaupun tindakan saya ntar di lapangannya berbeda sama nasihat dia, ada yang berbeda ada yang enggak. Cuman saya dengerin dulu. Saya nggak mau, maksudnya paling kalau saya mau itu juga saya tentu harus kasih apa nasihat pelan-pelan sih. Apa masuk apa argumentasinya pelan-pelan juga, nggak bisa. Oh, nggak benar nih ngomong begini. Waduh, itu nggak bisa, nggak boleh juga. Orang tua gimana pun kan harus dihargai, gitu ya. Nggak semua juga ngomongan dia salah, itu yang harus tahu. Nah, dan poin dia in the end juga benar, gitu loh. kan Mas Herbit udah apa ya, udah menjalani bisnis selama ini dan pasti kan ya bisnis kan naik turun lah, apapun yang dikatakan bisnis tuh dikampanyekan bisnis tuh bagus, bisa kaya dan segala macam, cuman kan pasti naik turun, jatuh bangun gitu. Nah mungkin kaitannya sama pertanyaan orang tua dan sekarang udah menjadi orang tua juga, kalau anaknya mau bisnis boleh nggak? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, zamannya bakal berubah lagi ya. Cuma kalau saya dengan pengalaman saya yang open mind, saya kan juga update terus nih. Karena saya nggak membatasi diri saya kan. Saya harap sih kalau saya juga misalnya nih, kan saya secara profesional aja. Saya membukakan jalan. Saya sih berprinsip gini, saya nggak pernah didik anak saya juga karena didikan saya juga menurut saya juga bukan didikan yang, saya juga cukup keras mungkin ya. Jadi saya didikan yang cukup keras. Jadi saya berpandangan saya cukup membekali anak saya dengan ilmu aja, gitu ya. Membekali dia. Kalau secara dia mau cari lebih itu keputusan dia. Dia mau berkarir secara profesional saya dukung. Karena menurut saya nggak ada yang salah. Itu kan tujuan hidup orang. Profesional juga bisa sukses kok. Nggak harus pebisnis kan, benar nggak? Cuma kan dia tinggal move-nya gimana aja, mau gimana. Kalau dia mau berbisnis ya pasti saya support. Cuma kalau saya mau berbisnis, dia kalau mau langsung gede pun saya mungkin tidak akan mensupport secara langsung. Oh, gara-gara saya udah ada uang, oh mau bisnis gede saya langsung support dana, kayak gitu saya nggak mau. Biarkan aja dia mulai dari nol gitu loh. Karena saya tahu yang penting bukan untuk di awal itu, yang penting itu bukan hasilnya, tapi proses yang paling penting, Mas. Karena kalau ketika dia langsung mulai dari gede, dia nggak tahu basicnya, goncangannya akan sangat gede. Kalau dia mau belajar ya masuk aja, kan perusahaan saya udah terstruktur dari bawah aja. Secara karir dulu kan, biar dia tahu prosesnya. Itu sih kalau saya kurang lebih begitu. Cuma kan dulu kan orang tua saya nggak bisa gitu karena trading. Saya mau bantu apa? Saya udah bantu kok dulu belanja barang, disuruh pergi beli apa. Waktu dulu sekolah kan, kadang disuruh ini beli barang gitu, ya beliin gitu kan, pulang sekolah. Ya kadang juga udah bantu. Cuma kan nggak ada ilmunya, Mas. Itu jadi kurir Gojek saya dulu. Disuruh beli situ, bener kan? Makanya saya nggak mau begitu lagi. Saya udah mempersiapkan, saya bangun long term bisnis, saya branding itu, bangun perusahaan terstruktur itu buat ke depan anak saya juga sebenarnya. Ya kalau dia mau terusin syukur. Kalau enggak itu perusahaan udah berdiri sendiri tanpa saya. Itu harus dream saya lah gitu.
Nah, kalau ngomongin bisnis kurang lebih. yang lain, bisnis yang lain nih, kan kalau aku lihat tuh ada Kapten Barbershop gitu ya. Kapten Barbershop mungkin yang sifatnya lebih ke consumer ya. Terus juga tadi ada apa Ya, namanya kosmetik juga kayak gitu-gitu. Boleh ya. diceritain nggak apa itu kan berarti awalnya sebenarnya di Rhino gitu, terus kan membangun yang lain gitu. Itu bagaimana bisa dualisme atau bahkan ini 8-lisme gitu ya maksudnya, membagi diri, Iya, gitu. membagi waktu gitu-gitu, atau main di modal. Ginilah sebenarnya Mas Panji. Hmm. Enggak sih, sebenarnya tujuannya nggak di sana. Kalau saya lihatnya di sana, saya udah nggak mungkin punya sebanyak itu, karena ego juga penting. Saya sesuai dengan kapasitas saya. Kadang percaya nggak, bisnis kalau dari nol, terus partneran nggak ada yang adil di awal. Itu nggak ada yang adil pada kenyataannya. Itu susah. Saya juga banyak teman yang bisnis partneran kan dari awal terus sudah berjalan misalnya jadi kayak ngerasa nggak adil tuh banyak sekali. Jadi saya tahu banget bisnis partneran itu benar yang kata orang tua, bisnis bisa ribut itu benar ternyata gitu kan. Tapi kan yang tidak tahu kan gimana kebesaran orang bisa ngatasi tiap masalah itu. Gimana secara perusahaan gede nanganin masalah itu juga punya partner bisa banyak kan, itu yang mereka nggak tahu sebenarnya. Tapi kan in the end goalnya kan kalau perusahaan gede pasti banyak orang gitu kan. Jadi tapi yang diomong orang tua bisnis nggak ada masalah dengan partner itu juga nggak salah gitu loh. Jadi dua-duanya benar gitu ya sebenarnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya cuma caranya aja gitu. Kita tahu nggak lebih jauh kan, kita belajar lagi nggak. Jadi kalau Mas gampang sih, simple Mas Panji. Kalau Mas Panji sukses nih, pasti di lingkungan sekitar Mas Panji harum nama Mas Panji. Yang mau berguru sama Mas Panji banyak. Yang mau buka usaha Mas Panji banyak pasti. Tapi tergantung nih, Mas Panji bisa rangkul lagi nggak lingkungan lebih banyaknya? Bisa nggak nyalurin lagi gitu kan? Kalau Mas Panji ngerasa, gue mau fokus aja satu, ya kan pilihan Mas Panji gitu ya. Cuma kemarin saya mungkin, saya ini ya nggak tahu ya, saya mungkin naluri bisnis saya cukup kuat. Jadi saya suka lihat peluang. Tiap hari itu saya lihat peluang baru. Jadi kadang saya juga sebenarnya banyak sekali, saya kadang teman sharing nih, saya ada peluang baru, saya sharing. Saya kadang bilang, ini ada peluang baru, ini bagus. Lu orang bisa nih jalanin. Gue nggak usah ikut, nggak apa-apa. Gitu ya, lu orang jalanin, tapi nggak mau ada saya. Gitu ya. Saya udah bilang, yang saya nggak bisa apa, yang kamu harus lakukan perannya apa, saya perannya di mana. Saya jadi udah open apa adanya di depan. Ya kalau mereka masih mau saya ini ya silahkan. Saya nggak pernah maksa. Itu datang dengan sendirinya aja gitu. Ntar saya mau bisnis baru lagi nih. Kalau memang di line saya ya paling saya pro hire dulu cari orangnya. Saya nggak mungkin sendiri untuk sekarang. Karena saya udah tempatin. Saya ini cuma badan satu. Otak saya memang meeting Mas Panji. Maksudnya bisa pikir banyak kan. Karena waktu kan 24 jam. Saya sampai malam terus mikir usaha saya pasti. Karena mikir satu-satu. Cuman gini loh. Saya meeting ngiter. Tiap minggu saya akan meeting. Kemana-mana. Cuma badan saya satu. Saya udah putusin. Saya paling sehari-hari saya pasti ada selalu ada di Rhino gitu loh. Karena ketika saya udah mutusin sini, saya paling kesananya yang nggak rutinnya mingguan aja ke sana gitu loh. Nggak mungkin saya bisa tiap hari belah diri saya kan gitu. Jadi ya saya harus move sama orang lain lagi. Nggak mungkin gitu loh. Nah itu yang ini sih yang jadi kalau mau partneran ya gitu. Berarti poinnya yang saya tangkap adalah satu, masalah pembagian peran dan delegasi tadi itu penting. Yang kedua adalah ya harus tahu sama tahu ya di antara partner. Soalnya kan kadang-kadang walaupun tadi dibilang memang kemungkinan bisa tidak adil gitu ya dalam pembagian peran. Cuman kan memang ya namanya apa ya, yang namanya bisnis sih memang kadang-kadang kan kita selalu ngerasa mungkin porsi yang aku kasih di sini jauh lebih besar daripada dia. Betul. Ada ego kayak gitu juga. Nah itu juga harus di-maintain ya. Harus betul. Itu maintenance banget sih Mas Panji. Kalau nggak bakal bisa banyak juga sih terus terang untuk di awal ya. Kayak misalnya nih idenya dari saya nih. Cuma saya tahu peran saya akan kecil di sana. Mau konsepnya dari saya, idenya dari saya, kadang saya udahlah saham saya juga rata ataupun saya lebih kecil nggak apa-apa. Karena saya tahu ke depan peran saya juga nggak bisa terlalu maksimal di sana. Saya cuma ngedrive mereka. Ya ibaratnya ya udahlah. Kadang-kadang ya saya daripada saya bantu orang juga yang
oh toh ada temen yang mau berusaha, kenapa saya nggak bisa bantu, saya bagi ilmu, toh kalau dia sukses juga saya senang, bisa bantu orang lagi sukses, bisa dapat lahan pekerjaan baru lagi buat banyak orang. Saya sih mikirnya sesimpel itu aja. Kalau saya bilang, oh ego gue, oh karena gue punya ini, joinan berempat lagi, oh gue punya konsep gue ini, padahal gue cuma punya konsep, gue punya uang, gue 50% dulu, mereka kecil-kecil, ketika usaha jalan udah pasti berat lagi Mas Panji. Jadi ego sebagai leader juga ya menurut saya sih juga harus tepat sih gitu ya. Maksudnya ya itu sih tipsnya kurang lebih. Makanya juga ya kalau ya kadang ada beberapa sih, kadang beberapa teman juga sampai ngeledek, lu udah kayak apa, uh, udah apa, setia dengan perkara kecil, maksudnya setia dengan saham yang kecil. Kadang kan maksudnya di kurva perusahaan kan kadang ada beberapa kan saham itu nggak se-worth it apa yang lu lakukan lah gitu lah, maksudnya dari bikin konsep segala macam otak lu diperes. Cuma ya menurut saya perusahaan itu ketika kita buat udah kayak anak kita sendiri gitu ya, mau jadi enggak kan kita harus rawat sebaik mungkin gitu kan. Jadi ya saya menyayangi perusahaan saya seperti itu gitu loh. Jadi saya don't care masalah kalau kita udah bangun perusahaan, tips satu lagi paling penting. Jangan lebih tinggi ego pribadi daripada kepentingan perusahaan. Kepentingan pribadi perusahaan harus lebih tinggi dibanding kepentingan pribadi. Itu harus ditekankan. Selama keputusan, karena kan apakah nggak ada debat Mas Panji? Saya 7 bisnis, orangnya berbeda-beda bisnis. Ya kan, beda-beda. Itu Ada beda debat nggak? Nggak mungkin nggak ada. Itu beda-beda semua atau ada yang irisan juga di antara founder? Ada irisan, tapi ada yang foundernya ada di 2 bisnis, cuma rata-rata paling sampai 2 aja, sisanya pasti udah beda orang gitu loh. Nah, apa nggak ada debat? Pasti ada, nggak mungkin. Debat itu pasti ada, nggak mungkin bohong lah. Cuma semua keputusan itu selama baik buat perusahaan, bukan buat kepentingan pribadi. Itu akan bisa jauh diterima. Itu sih kuncinya Mas Panji, kurang lebih. Karena kan kayak orang tua ke anak, kita orang tua rata-rata ego orang tua itu sebenarnya kita lebih mentingin anak daripada diri kita sendiri kok sebenarnya, rata-rata ya. Gitu. Dan sempat saya singgung juga ya di podcast ini, mungkin di episode sebelumnya gitu ya, bahwa banyak pebisnis pemula tuh nggak sadar bahwa besaran share itu, besaran kepemilikan itu berkorelasi dengan besarnya tanggung jawab gitu. Jadinya orang hanya pengen, wah gue 70%, lo 30% lah. Orang hanya, oh ya nanti kalau untung gitu. Tapi kalau rugi bagaimana? Itu kan besaran tanggung jawab juga. Betul. Betul. Benar. Apakah lu waktu rugi lu dengan 50% terus lu cuma sebagai pasif terus lu mau turun ke lapangan tempur di sono tahunan lagi? Ya kan? Apakah yang harus disadari banyak sekali contohnya lah ya, apalagi kita anak muda ya, kalau mau mimpi gede ya, contoh lah salah satu pemilik startup di Indonesia ya kan, marketplace, apakah sahamnya gede sekarang? Iya, udah jauh. Udah turun jauh, mungkin 5% aja ya, sekitar segitulah, saya nggak tahu tepatnya, tapi itu aja udah kecil. Tapi kan karena peran dia di perusahaan juga udah dibantu begitu banyak profesional yang harus dibagi juga lotnya. Kalau dia sendiri, dia juga lotnya nggak bakal jadi sebesar unicorn seperti sekarang gitu ya. Jadi dia, tapi mungkin dia salah satu yang berwise juga, dia lebih menyayangi anaknya sendiri. Maksudnya brand dia sendiri yang dia bangun dibanding dirinya dia sendiri. Toh dia dengan segitu juga, kalau dia nggak mau berbagi, belum tentu jadi sekarang. Mungkin 5% dia senilai 100% dia. Bener kan? Untuk sekarang. Kalau dia kagak berbagi, ya 100% dia bisa aja 5% juga kok nilainya. Iya, sama aja. Tapi kan kamu 5% dia senilai itu, tapi brand yang saya bilang kayak anak kita sendiri, filosofinya itu jadi besar. Kita kan senang. Kalau anak kita sukses kan kita senang kan? Gitu loh. Walaupun nilainya sama aja buat kita, tapi kita senangnya luar biasa gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi especially saya rasa brand saya berkembang baik. Ya kan, kayak Baber juga termasuk sekarang udah jadi market leader, kita udah 41 cabang, saya juga udah senang gitu ya. Kita juga Baber yang jaringan di Baber kelas, ibaratnya di kelas middle, ya kan, middle up itu kita cabang terbanyak. Itu juga saya udah, maksudnya saya udah cukup senang dari segi, saya nggak pernah lihat itu dari segi profitnya dulu, karena gitu ya.
Iya, itu juga gitu. termasuk saya kaget sih ya kapten barbershop itu ya. Maksudnya, wah udah Iya. besar banget gitu. Saya pernah lihat gitu ya. Cuman saya pikir itu berbeda-beda karena hanya namanya aja yang sama kan. Kalau di industri itu banyak yang mirip-mirip lah kayak gitu. Tapi ternyata itu Betul. brand dalam satu brand ya. Itu semua ya. Itu keren sih. Ini kita udah cukup panjang banget sih Mas ngobrolnya. Iya, ntar kepanjangan durasi lu ini nih. Iya. Kasihkan ya kapan-kapan lah Mas Panji. Iya, agak jarang-jarang soalnya diminta bagi ilmu di depan umum. Jadi kalau ketemu bagi memang ngobrol kadang kasihkan. Iya. Nanti mungkin kita ketemu lah. Iya. Siap. Mungkin ini dulu mungkin terakhir bukan terakhir sih ya. 2 sebelum terakhir lah pertanyaan ini aja ya, iseng aja ya. Kan Rhino Indonesia masuk di Persib tahun 2000. Kalau di Arema baru tahun ini kan ya, baru 2020 ya. Kalau di Arema baru 2020. Betul. Ya, 2020. Itu kenapa dasar? Kenapa dasar pertama kenapa milih Persib gitu? Aku kan tinggal di Bandung. Persib kan termasuk salah satu. Penasaran, benar. Terus apakah ada dampak positif ke bisnis? Pertama nih ada 2. Benar, ada 2. Satu positioning dampak ke bisnis, timbal balik ke bisnis. Satu lagi kenapa pilih Persib gitu ya untuk pertama. Kenapa pilih Persib dulu yang gampang? Karena walaupun Persib waktu itu tidak juara, ya kan, lagi jelek juga. Cuma kita kan sebagai pebisnis itu lihat yang mempunyai massa paling banyak. Persib fansnya paling banyak, makanya saya pilih Persib. Satu itu. Kedua, kenapa relate nggak ke bisnis? Sebenarnya namanya branding, itulah seni power of branding. Sebenarnya kalau dibilang segmentasi buat kita perusahaan baru, saya belajar banyak kesalahan juga. Saya tidak memaksimalkan, jadi saya cuma kayak spend budget tapi we not do maximally gitu ya. Jadi orang semua tahu, saya nggak mau persiapkan itu semua karena saya juga masih upgrade kan, ikut bisnis coaching, dengar dari perusahaan-perusahaan gede juga, dari direktur perusahaan gede cara gimana. Jadi saya paham tuh waktu saya masuk Persib itu saya mentah banget. Itu kayak Rhino baru berdiri 2 tahun gitu. Terus 1 tahun 2 tahun tiba-tiba 1 tahun setengah 2 tahun tiba-tiba kita langsung ambisi kita mau gede, mau ditahu semua orang. Cuma itu ambisi kita. Cuman apakah cuma sponsor cuma mau tahu doang? Oh iya, satu Bandung pemain Poliflex tahu kita. Oh iya, hebat pemain Poliflex, Rhino masuk Persib. Cuman apakah relate ke sales? Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Karena B2B juga yang tahu cuma niche banget marketnya. Apakah buang budget segitu maksimal? Enggak juga. Terlalu over gitu kan. Cuman yang bukan salah di brandingnya itu nggak ada yang salah. Cuma apa yang kita lakukan setelah kita sponsorin itu, sebenarnya ini contoh ya, kita bisa manfaatin semua pemainnya buat aktivitas bonding ke timnya, sama kita bisa gandeng mereka sama komunitas sablon buat adain acara bareng. Itu yang kita miss di sana. Maksudnya kita aktivitasnya kita nggak lakukan banyak hal. Kita kan habis itu kita harus bonding lagi. Nggak cuma orang tahu. Kita kan juga harus menyenangkan customer-nya gitu ya. Termasuk pemain sablon-sablonnya gitu juga harus senangkan kan. Buat apa kalau enggak? Itu banyak ilmu lah harusnya dipelajari. Karena itu saya masih bodoh lah saya akuin. Karena saya juga baru masuk ke branding kan. Gitu loh. Ternyata saya kapal api sponsorin Surabaya kemarin. Bonek ya. Terus saya lihat presentasinya di Mac Plus kemarin. Oh gila, kapal api lakukan ini. Padahal dia retail ya, kopi ya gampang orang udah pada tahu. Oh tapi dia banyak lakukan hal lain setelah sponsor. Itu yang saya pelajarin sih, banyak hal. Ya namanya makanya di branding bangun corporate mau jadi besar itu seninya lebih banyak dibanding trading, Mas Panji. Itu indahnya sih. Jadi waktu itu belum terlalu optimal lah ya pemanfaatan budget besar. Betul. Jadi kayak gue cuma dikenal, cuma gue nggak bisa optimalin gitu aja. Dan tadi benar banget. Cuma ya di Arema ini. Ya, dan tadi benar banget sih. Maksudnya dibilang, iya Rhino Indonesia tuh sponsornya Persib. Tapi jarang yang tahu kalau orang masyarakat umum ya, Rhino tuh apa sih sebenarnya?
Betul, karena kita nggak pernah aktivitas sama mereka. Betul, betul. Padahal ya, simpel aja. Saya gara-gara sponsor, saya punya tiket tiap kali versi pertandingan. Saya punya tiket VVIP, kayak saya dikasih 4 atau 5 tiket. Sebenarnya itu saya nggak pakai, saya bisa ambil terus saya bagi ke penontonnya Persib dan saya bisa bonding ke penonton biar lebih bondingnya saya lebih ke hati mereka. Cuma saya nggak lakukan. Itu simpel itu aja, gitu loh. Oke, mudah-mudahan yang di Arema jadi lebih bagus ya sekarang ya dan ke depannya. Iya, Arema mau bagus, COVID. Liganya di cancel. Padahal kita udah prepare nih, cuma ya kita tetap coba maksimalin deh. Aduh, padahal gue udah prepare banget nih, udah belajar dari kesalahan kan. Udah Arema tuh COVID Pak, aduh. Liganya di cancel ya, dan kayaknya akan di cancel sih, jadi mungkin baru tahun depan ya jadinya, karena kan baru mulai ya kemarin ya belum sempet. Iya. Ya, nggak ada penonton juga, mau aktivitas apa Pak? Nggak bisa. Inilah buat cuma medsos aja kita. Dan buat kedepannya lah. Tapi paling nggak jadi pelajaran ya. Mudah-mudahan jadi lebih bagus. Iya. Oke, terakhir mungkin Mas. Di bisnis ada. Ya. Ya terakhir mungkin bisa apa ya pesan lah ya buat teman-teman yang dengerin kita nih dari tadi sebagai konklusi gitu, atau yang mau mulai bisnis kayak atau apapun lah ya, bisa di share mungkin gitu. Ya kalau mau mulai bisnis sih pertama nggak usah malu bertanya ya, maksudnya saya dulu itu juga salah satu yang mulai saya nggak tahu mau nanya ke siapa. Cuma di sini itu zaman kan makin canggih, terus lingkungan juga makin gede. Jangan malu bertanya, yang penting niat dulu. Maksudnya ada Mas Panji di sini juga ngerti bisnis juga cukup banyak. Saya juga bisa ditanya. Maksudnya kan lingkungan ada ya sekitar ya, pasti ada teman-teman bisnis yang memang ada ya, maupun temennya seumuran nggak ada ya kakak ya temennya kayak siapa yang udah sukses di bisnis yang penting inline. Jangan malu lah tanya, malu bertanya sesat di jalan. Ada kadang kita makin udah tua lah ya, makin tua makin lama di bisnis. Saya aja masih nanya sekarang, malah saya jadi nanya karena kalau dulu saya nggak nanya karena saya nggak tahu nanya siapa. Cuma kalau sekarang kan saya udah ada nih kurang lebih siapa nih, saya mau mulai bisnis baru nih, saya akan nanya beberapa orang yang menurut saya bisa kasih masukan yang sesuai sama bidang mereka juga, inline misalnya di retail ya gitu ya. Cuma jangan nanya ke ekspor impor, ke trading, ke branding, agak nggak nyambung tuh. Nanya yang inline itu nanya aja dulu. Kadang yang kita pikirin sematang apapun, kayak saya udah mateng. Ibaratnya kalau saya putusin satu kan biasanya saya udah mateng tuh pikirin sampai positioning lah, segmen target segala macam udah pikirin semua ya sampai jadi. Itu pun saya masih nanya, takut saya ada kelupaan, ada hal yang saya kelupa. Karena kita bisnis itu bukan coba-coba lagi. Karena orang dulu tuh ada kan yang ngomong, udah lu bisnis coba aja. Kalau nggak coba nggak tahu. Itu kebodohan itu. Dulu kalau dulu sih nggak ada masalah lah gitu ya. Cuma kalau zaman sekarang lu udah, kalau bisnis itu di perusahaan gede yang kalian harus tahu, udah ada kajiannya, udah ada data lengkapnya, baru diputuskan. Itu nggak ada yang ngajarin saya dulu. Adanya kalau nanya teman seumuran, ini lu coba aja, lu nggak tahu kalau bisnis gak dicoba. Itu kebodohan itu. Itu ya bukan kebodohan sih, benar. Cuma lu resiko lu tinggi dan lu bisa risk gagalnya tinggi. Ada baiknya belajar, makanya dari perusahaan gede, oh ternyata bisnis kan harus dipikirin dulu segmennya, lawannya, ya kan kompetitornya, semua aspeknya dipikirin. Sampai nggak ada yang lewat, baru kita yakin, baru kita masuk ke sana gitu loh, baru mulai. Jangan sampai kita nggak yakin, nggak matang, kita coba-coba, sayang. Karena nggak semua orang gagal bisa bangkit lagi. Betul. Gitu ya. Kadang karena dia mungkin salah aja, kurang pengalaman, tapi dia sebenarnya bisa berhasil. Kan sayang, dia nggak jadi pebisnis. Gue udah pernah coba bisnis gagal, gue nggak cocok di bisnis. Kan sayang. Padahal dia salah nanya orang atau dia terlalu mentah buat memulai bisnis gitu loh. Kan saya juga dulu alamin, Pak. Saya buka es krim pertama kali saya gagal. Saya kayak salah lah. Saya baru tahu itu saya salah beli mesinnya, salah belajar sama orang. Saya salah. Cuma kan nggak semua orang punya mental kayak saya, apalagi dengan tekanan orang tua begitu, saya berani mulai lagi kan nggak semua, Pak. Gitu ya. Ya ada bagusnya, jangan malu bertanya. Gitu aja sih tipsnya. Iya. Gitu. Makasih banyak loh Mas Herbit nih ya. Aku sendiri banyak banget belajar ya, walau kita seumur mungkin levelnya udah jauh berbeda lah. Enggak, sama aja saya. Level di Mas
Panji pasti saya juga masih harus belajar. Saya kan nggak di bidang IT nih. Mungkin nanti ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu secara fisik ya. Iya, semoga deh. Saya juga mau ketemu Mas Panji. Saya udah follow IG-nya Mas Panji juga sih. Ya, bisa saya follow balik ya. Bisa saya follow balik. Iya. Oke, ini udah di follow back. Ini aku tutup dulu ya. Nanti baru kita udahan. Boleh. Buat pendengar dulu. Terima kasih buat yang udah mendengarkan obrolan saya dengan Mas Herbit. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Ya pasti ya, ada manfaatnya banyak banget nih. Sekian dari saya dan juga sampai berjumpa lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye. Ya, bye.